Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amanginang? Semoga di dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh renungan pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami menjalani setiap kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 3 April 2024, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, berbahagia dalam duka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biasanya kebahagiaan itu datang apabila impian kita, harapan kita terwujud. Misalnya saja, naiknya jabatan kita, pangkat, dan anak-anak kita lulus sekolah, lulus kuliah. Mereka mendapatkan pekerjaan. Dan semua anak-anak kita menikah dan kita mendapatkan cucu. Inilah yang membuat kita berbahagia. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dapat dirasakan melalui yang bersuka cita, tetapi juga dirasakan ketika kita berduka cita. Dan pada umumnya juga, kalau yang dinamakan berduka cita, pasti dia akan bersedih, dia akan bergumul dan juga merasakan duka yang mendalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang-orang yang berduka cita, yang dimaksud di sini perhatiannya tertuju kepada orang-orang yang sedang bergumul di dalam dosa-dosanya. Dan dikatakan juga bahwa Yesus juga berempati kepada setiap orang yang bergumul. Dan Tuhan juga menunjukkan kesedihannya dan duka cita yang mendalam ketika mendengarkan kabar tentang Lazarus meninggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, duka cita yang dimaksud Yesus dalam hal ini adalah duka cita atas dosa-dosa itu sendiri atau noda yang ditinggalkannya pada jiwa. Duka cita seperti itu akan dihibur oleh Allah. Orang yang berduka atas dosanya ini menunjukkan tentang kesadaran, penyesalan yang luar biasa akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang di bawah salib Kristus. Jadi jangan pernah menjauh dari hadapan Tuhan ketika kita merasakan pergumulan yang luar biasa tentang dosa-dosa kita. Dan ini juga yang disenangi oleh Tuhan ketika kita mau bertobat, datang ke hadapan Tuhan. Jadi baiklah kita dihibur oleh Allah ketika kita mengalami duka yang mendalam tentang dosa pelanggaran kita di hadapannya. Ini yang membuat kita semangat dan juga memberikan kehidupan kekal bagi kita. Dan ini juga yang dinanti-nantikan oleh Allah ketika kita merasakan penyesalan yang luar biasa dan juga datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jadi berbahagialah orang-orang yang berduka cita karena dosa, bagi mereka ada pengampunan.
Dan dikatakan berduka cita di sini ini adalah penyesalan dan pertobatan. Dimana kalau kita melihat orang yang masuk ke penjara, dia mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Ketika dia keluar penjara, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kalau misalnya kita ada hutang, ketika semua hutang-hutangnya terbayar lunas, dia akan merasakan kebahagiaan. Seperti itulah digambarkan setiap orang yang merasakan duka yang mendalam tentang dosa-dosanya. Dia akan dihiburkan oleh Tuhan. Dia akan mendapatkan yang terbaik di sisi Tuhan. Oleh sebab itu, senantiasalah tinggalkan dosa pelanggaran kita. Dan juga tinggalkan duniawi, tinggalkan kegelapan. Tetapi mari datang kepada Tuhan dan senantiasa bergumul di dalam dosa-dosa kita. Dan jangan lagi mau tinggal di dalam kejahatan, tapi senantiasa di jalan Tuhan. Karena Tuhan akan menghibur setiap orang yang datang kepadanya, yang menyesali perbuatan kejahatannya di hadapan Allah. Oleh sebab itu dikatakan, berbahagialah orang yang benar-benar di dalam penyesalan, dan juga mereka akan senantiasa di dalam Tuhan. Berbahagia dalam duka cita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kami hingga pada saat hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami akan berbahagia di dalam duka kami. Dan duka kami yang mendalam adalah dosa-dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hiburkanlah kami dan kuatkan kami, topang kami melalui tangan Tuhan, supaya kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Biarlah terang Tuhan yang senantiasa menyinari setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sertai kami di dalam satu hari ini menjalani setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.